الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan serta kesehatan untuk bisa kita gunakan kedua nikmat tersebut dalam rangka beribadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita gunakan dalam rangka sholat subuh, kemudian tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita pagi hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi dengan baik dan benar. Kita langsung pada ayat yang kemarin kita baca dan coba kita ambil beberapa faedah atau kita ambil beberapa pelajaran daripada ayat yang kemarin kita sudah bahas. Yang pertama adalah Rabbana, kemarin kita sudah singgung ya, mengulang-ulang ya kata Rabbana ya, mengulang-ulang kata Rabbana itu menunjukkan yang pertama bahwasanya kita memang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mengulang-ulang kalimat ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana dalam berdoa itu sangat dianjurkan. Kenapa? Itu menunjukkan butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, diulang-ulang kata-kata Rabbana itu menunjuk akan menghadirkan ya, idharut tadarru, menghadirkan rasa rendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak menyebut mengulang-ulang kata Rabb, mengulang-ulang kata Allah, itu akan menumbuhkan rasa rendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ba'as fihim, utuslah di tengah-tengah mereka. Fihim maksudnya adalah bangsa Arab ya. Fihim bangsa Arab merujuk kepada anak keturunan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, ya ini bangsa Arab ya. Jadi meskipun Ismail ini bukan dari keturunan keturunan Arab, tapi dia menikah dengan asli suku Arab, yaitu dari Yaman ya, suku Jurhum namanya. Jadi keturunannya adalah keturunan daripada Arab ya, keturunan daripada Arab sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulan ya, rasulan yang dimaksud dengan rasulan di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemarin kita sudah kita singgung ya. Apa yang memperkuat bahwasanya tafsir rasulan ini adalah Nabi Muhammad? Di antaranya adalah doa Nabi di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu mengatakan apa? Ana dakwatu abi Ibrahim. Aku ini adalah doa dari ayahku yaitu Nabi Ibrahim. Yang doa ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Doa ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kalau kita merujuk kemarin sudah saya sampaikan salah satu bacaan yakni Ubay ya. Ubay bin Ka'ab ya menukil satu bacaan ya, Rabbana wa ba'as fi akhirihim ya. Ya Allah, utuslah di akhir zaman di tengah-tengah mereka seorang rasul ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhum, dari kalangan mereka ya, dari kalangan bangsa Arab sendiri, bahkan bukan dari kalangan bangsa Arab sendiri, yaitu dari kalangan keluarga mereka sendiri, orang terdekat mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wan najmi idza hawa ya, dan demi bintang ketika terbit, wan najmi idza ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla sahibukum, tidaklah sesat sahibukum wa ma ghawa ya. Sahib ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sahibukum. Loh, saudaramu itu loh, enggak tersesat saudaramu itu, enggak sesat saudaramu itu. Artinya memang mereka ini tahu betul kecerdasannya Nabi, tahu betul amanahnya Nabi,
tahu betul akhlaknya Nabi, tahu betul nasabnya Nabi, tahu betul keturunannya Nabi, tahu persis betul, ya. Maka harapannya ketika diutus Nabi di tengah-tengah mereka, ya, dari kalangan mereka sendiri, bahkan dari saudara mereka sendiri, harapannya mereka lebih bisa menerima dakwahnya Nabi. Kenapa? Karena saudaranya, ini namanya saudara, kan sudah tahu sendiri, ya. Kan sudah tahu sendiri bagaimana akhlaknya, bagaimana kecerdasannya, bagaimana kemudian amanahnya, bagaimana kemudian kejujurannya dan sebagainya, sudah tahu. Mestinya kalau kita kan sendiri begitu, ya kan? Kalau kita mendapatkan dakwah dari saudara kita sendiri yang kita kenal, ya, daripada kita mendapatkan dakwah dari orang lain yang tidak begitu kita kenal, tentu secara logika kita lebih percaya kepada saudara kita, ya kan? Ya, antum punya keponakan, ya kan, yang tahu sendiri sudah sejak kecil, akhlaknya baik, kemudian sekolahnya tahu, kemudian ininya tahu, kemudian memberitahu kita, itu akan lebih mudah menerimanya daripada orang lain yang kita nggak tahu asal usulnya dari mana, akhlaknya kayak apa, kesehariannya. Nah ini mereka ini sudah tahu betul akhlaknya Nabi, keseharian, kecerdasannya Nabi, mereka mengetahui. Ketika terjadi perselisihan di antara mereka tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya yang semula, ya kan? Ketika sudah dibongkar Ka'bah itu, mereka kemudian ribut, mau berantem, mau berperang. Mereka mengatakan kami yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Akhirnya mereka pun sepakat, kalau begitu yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya adalah orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram ini, ya, dari arah pintu Bani Saibah namanya. Maka ketika mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk, mereka mengatakan apa? Radina bil amin. Radina bil amin. Kami ridho dengan al amin. Setelah kemudian Rasulullah menyelesaikan dengan cara ambil lidah kalian, ya, kemudian pegang ujung-ujungnya, kemudian bawa ke arah tempatnya Hajar Aswad itu, Nabi sendiri yang meletakkan batu tersebut di Hajar Aswad. Mereka mengatakan apa? Sungguh takjub dengan apa? Kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Punya ide seperti itu tuh luar biasa. Itu kan belum jadi Nabi itu kan belum jadi Nabi. Usia beliau masih 35 tahunan kurang lebih, ya kan? Belum jadi Nabi, tapi kecerdasannya sudah luar biasa, bisa menyelesaikan perpecahan yang hampir terjadi pertumpahan darah. Padahal masih muda anaknya. Itu diakui kecerdasannya. Belum lagi amanahnya sudah juga dipercaya sama mereka, diketahui. Harapannya kalau Nabi itu dari kalangan mereka, tahu sendiri persis kehidupannya dan akhlaknya, akan lebih mudah menerima dakwahnya, kan begitu ya. Namun kenyataannya tetap sebetulnya memang bukan karena mereka tidak percaya sama Nabi, tapi egoisme, kesombongan, fanatisme lah yang menghalang-halangi mereka untuk kemudian tidak mempercayai dan mengikuti dakwah Nabi. Ya. Apa kamu baru anak kemarin sore bisa jadi begitu, ya kan, keponakan, ya kan? Engkau tahu boen labah hidup boen dah kadiria kan begitu. Boen kenen main ria main ano, ya kan, apa itu. Macam-macam lah. Bisa jadi begitu, ya. Bisa jadi juga karena memang faktor kekuasaan, fanatisme, bukan dari kabilahnya. Karena kalau kabilahnya yang Nabi dari kabilahnya dia, otomatis kabilahnya akan naik, kan begitu. Tapi berhubung kabilahnya yang lain, sehingga kemudian kabilah ini merasa tidak terima, kan begitu. Bisa jadi demikian fanatisme. Yang jelas bukan karena mereka tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi, bukan, ya. Dan itu sudah kita buktikan, ya, di perjalanan sejarah tidak ada mereka yang melakukan apa yang disampaikan oleh Muhammad itu, ya kan. Ketika Nabi naik ke atas bukit, ya kan, Jabal Abul Qubais itu, ya, Jabal Abul Qubais, ya. Itu mereka Nabi naik sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya beritakan, ya kan, sekelompok pasukan ingin menyerang kalian percaya? Percaya. Ya? Tidak ada yang nggak percaya sama Nabi. Namun ketika Nabi bilang qul la ilaha illallah ali hadza jama'tana ya Muhammad tabban sa'iral yaum, ya? Tabban laka sa'iral yaum ya Muhammad. Begitu Nabi bilang ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, ya? Tabban laka sa'iral yaum ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Giliran suruh ngomong la ilaha illallah selamat, baru mereka kemudian menolak. Giliran dikasih tahu ada pasukan yang mau menyerang, mereka percaya.
Apa yang membuat mereka nggak percaya coba, yang nggak terima coba? Karena ajarannya tadi itu, ya kan? Yang dia apa bukan ajaran tapi apa yang disampaikan, tapi karena memang bukan dari ininya saja ya, kesombongannya. Fanatisme, kesombongan itulah terkadang yang memang mencegah manusia mendapatkan hidayah, ya kan? Hidayah, gitu. Fanatisme kan begitu kadang-kadang ya kan? Siapa saya ngajar kan begitu, benih orang soca, ya kan? Mau orang soca lo apa ya kan? Orang benih orang soca, orang serbaja, ya kan? Apa ya kan? Bisa jadi begitu, ya kan? Fanatisme kadang-kadang, atau kesombongan, ya kan? Kesombongan, siapa yang ngajar, ya kan? Benih orang ya kan? Mbak Jibil ngaji puluhan tahun, ya kan? 30 tahun Mbak Jibil ngaji, ya kan? Bisa jadi begitu, ya? Bisa jadi begitu, kan begitu ya. Banyak faktor lah ya. Yang jelas bukan mereka ini nggak percaya sama Nabi, tidak percaya. Jadi begitu ya. Rasulullah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tengah mereka yatslu yang mereka membacakan kepada mereka alaihim ayatika ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Inilah kalau kita renungkan inti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa? Yatslu alaihim ayatika. Ya. Nabi itu mengajarkan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diajarkan apa? Ayat-ayat yang kauniyah maupun ayat-ayat yang syariah. Ya, ayat-ayat yang kauniyah dan ayat-ayat syariah. Ini sudah ajarannya Nabi sudah. 4 ini sudah ajarannya Nabi ini. Yang pertama apa? Yatslu alaihim ayatika. Mengajarkan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah. Ayat yang apa? Yang kauniyah maupun yang syariah. Yang kauniyah apa yang bisa dilihat, yang mereka bisa saksikan, bahkan bisa dirasakan dengan apa namanya? Dengan panca indera mereka, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, ya, dan bukanlah yang mereka sembah batu-batu itu yang memberikan rezeki kepada mereka. Itu sebetulnya bisa ditunjukkan dengan an-nadhar, bisa ditunjukkan dengan asy-syar'i, bisa ditunjukkan dengan al-hissi, ya, bisa ditunjukkan dengan al-akal, ya. Keberadaan Allah itu loh, ya. Itu bisa dibuktikan dengan an-nadhar, lihat saja, ya. Lihat apa? Lihat ayat-ayat yang kauniyah, ya, begitu ya. Insya Allah ketemu nanti itu, ya. Antum melihat penciptaan langit dan bumi, ya kan? Am khalaqas samawati wal ard, apakah am humul khalaqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, kamu sembahan-sembahan itu apakah mereka itu menciptakan diri mereka sendiri atau mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Mereka nggak bisa jawab, ya. Mereka nggak bisa jawab. Am khalaqus samawati wal ard, ya? Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi ini? Balla yuqinun. Mereka sendiri tidak yakin, ya? Mereka sendiri aja nggak yakin dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu. Ditanya, betul apa yang mereka ciptakan itu apa? Apa yang mereka ciptakan? Mana ciptaan mereka ini mana? Ditanya sama Nabi kita kan begitu. Mana buktinya kalau dia ini Tuhan yang kamu sembah? Ciptaannya mana? Tidak ada ciptaannya sama sekali. Tidak ada, ya kan? Seekor nyamuk pun, lalat pun tidak ada, ya kan? Bahkan ketika lalat pun hinggap di pipi mereka nggak bisa berbuat apa-apa, diem aja, ya kan? Ya kan? Digerubungi lalat, apa? Tuhan mereka ini, lalat ngumpul nih, diem aja nggak bergerak. Yang ngalu lalatnya siapa? Yang nyembah aja, ya kan? Tuhannya diem aja. Bagaimana itu disembah? Kan udah dikasih akal sama. Jadi akal sudah nggak bisa, sudah terbantahkan bahwasanya Allah itu ada, ya. Makanya di sini Nabi mengajarkan apa? Ayat yang kauniyah maupun yang syariah. Ayat kauniyah yang bisa dilihat dan bisa dibuktikan, mukjizatnya Nabi, ya kan? Mukjizatnya Nabi itu ayat, mukjizatnya Nabi itu ayat, tanda, ya, tanda dari Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa dirasakan dengan panca indera, yang bisa dilihat oleh panca indera mereka, bisa dirasakan. Perasaan iya, mata iya, bisa, ya, terbelahnya bulan bisa. Bahkan kemudian kalau mengikuti perasaan ini, mereka ini kalau berdoa, ya, mereka berdoa
ya, mengangkat ke langit, minta ke siapa coba? Ya kan? Ke siapa coba? Mereka ini minta ini. Kalau mereka ini minta rezeki, minta ini, ke siapa coba? Pasti ada itu yang mereka minta itu, ya kan? Ya, itulah Allah itu. Mereka yakin itu seperti itu. Ya. Semuanya bisa dibuktikan lah ya, dengan panca indera mereka bisa lihat, dengan hissi mereka bisa lihat, ya. Ada orang Arab Badui ya datang ketika hari Jumat, Nabi sedang berkhutbah, ya Rasulullah halakal malu, ya kan, wa ja'al iyalu, ya Rasulullah halakal malu, ya Rasulullah harta kami ini sudah rusak semua, wa ja'al iyalu, keluarga-keluarga kami kelaparan semua ya Rasulullah. Hah? Apa? Enggak ada hujan. Ya kan? Enggak ada hujan sama sekali, ya kan? Enggak ada hujan sama sekali. Langsung kemudian Rasulullah menengadahkan tangannya ke langit pas ketika khutbah Jumat, berdoa sampai kemudian hujan turun, sampai kemudian masuk ke sela-sela atapnya masjid itu, menetesi sampai membasahi jenggotnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus begitu hujan terus sampai nanti minggu depan mereka datang lagi, ya kan? Ya Rasulullah, harta kami kebanjiran, rumah kami kebanjiran, ini kebanjiran. Seminggu hujan terus, bagaimana nggak banjir, ya kan? Nabi SAW bilang apa? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Rasulullah, hawalaina, ya sekitar kami aja, ya kan? Sekitar kami aja. Ditunjuk ke arah sana sama Nabi, pindah ke sana, ya, itu sudah jelas, itu sudah menunjukkan kalau minta ke langit, ke atas itu mesti ada yang diminta. Meskipun kita tidak lihat, kalau kita berdoa mesti kemana coba? Ke langit, ya kan? Mesti ada yang kita minta, yakin meskipun kita tidak lihat. Ya. Nah, itu ayat-ayat sebetulnya ya yang ditunjukkan oleh, belum lagi Nabi SAW bacakan apa? Ayat-ayat syar'iyahnya. Ini ya ayat ya. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka kitab. Ya. Selain menunjukkan ayat-ayat tadi ya yang kauniyah maupun syar'iyah, kemudian mengajarkan mereka kitab, ya. Mengajarkan yatslu, ya kan? Yatslu menjalankan mereka kitab secara ya ini secara apa namanya? Secara lafdhon maupun makna, ya. Nabi mengajarkan isi Al-Qur'an, ya, secara lafadznya diajarkan, kan begitu ya. Bagaimana cara bacanya diajarkan, kemudian maknanya juga diajarkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal hikmata, rahasia-rahasia daripada isi Al-Quran itu juga diajarkan, ya. Karena fungsi daripada hikmah ini, ada yang mengatakan hikmah ini begini, hikmah ini mungkin sudah pernah saya singgung. Kata-kata hikmah ini sudah pernah mungkin saya sudah sampaikan. Ada yang bergandeng dengan Al-Quran, ada yang tidak bergandeng dengan Alkitab, ya kan? Ada yang bergandeng dengan kitab, ada yang tidak bergandeng dengan kitab. Yang tidak bergandeng umpama yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya kan? Wa may yu'til hikmata may yasha faqad utiya khairan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki, dan barang siapa yang diberikan hikmah, sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Ini hikmah yang menyendiri, ya, ini hikmah yang menyendiri. Nanti maknanya beda memang, ya. Ini hikmah yang menyendiri, tidak bergandeng dengan kata-kata Alkitab dalam Al-Quran. Kemudian ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Yang ketiga, walaqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. 3 ya. Itu semuanya disebutkan kata-kata hikmah tapi tidak bergandeng dengan kitab. Ya. Nah, ini maknanya, artinya ini merujuk kepada 2 makna. Kalau yang bergandeng dengan kitab sudah jelas maknanya itu sunnah dan sesuatu yang menerangkan tentang isi kitab tersebut. Kalau yang bergandeng dengan kitab seperti ayat ini, ya, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Maka hikmah bergandeng dengan kitab itu maknanya sunnah. Ya.
Kata-kata hikmah yang bergandeng dengan kitab ini maknanya sunnah. Ya. Apa sunnah itu atau hadis itu menerangkan isi Alkitab lebih detail, ya kan? Kan begitu. Di Al-Quran hanya sebut secara global tentang sholat, ya kan? Tapi tidak sebut berapa rakaatnya, ya kan? Tidak sebut waktunya secara detail. Maka kemudian hikmah itulah yang menjelaskan. Maksudnya hikmah kalau bergandeng dengan kitab itulah yang menjelaskan isi kitab tersebut lebih detail. Paham ya? Jadi kalau kata-kata hikmah ini bergandeng dengan kitab itu maknanya sunnah. Yaitu apa? Hikmah itu menjelaskan isi kitab tersebut dengan lebih detail. Bagaimana cara wudhu? Ada cara wudhu, ya kan? Cuma nggak sedetail kita dalam hadis, ya kan? Nggak sedetail ya dalam hadis penjelasannya. Atau yang lain banyak ya, banyak ayat-ayat yang kemudian dijelaskan secara detail oleh sunnah, yaitu oleh hadis. Nah, itulah yang disebut dengan al-hikmah. Kalau dia bergandeng dengan kata-kata Alkitab. Paham sampai sini? Ya, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kan begitu ya? Walaqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sama juga kitab hikmah, kitab hikmah. Nah, kalau kemudian ada kata-kata kitab kemudian gandeng dengan kata-kata hikmah, itu maknanya sunnah di situ, hikmah itu ya. Sunnah yang menjelaskan isi kitab lebih detail. Yang menjelaskan rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam Alkitab tersebut. Namun kalau kemudian hikmah tadi itu menyendiri, ya, menyendiri, contohnya tadi itu ayat-ayat yang saya sudah sebutkan tadi itu hikmah itu menyendiri, maka hikmah yang menyendiri ini mempunyai dua makna. Ini disebutkan oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani dalam kitab beliau Al-Hikmah judulnya. Yang pertama merujuk kepada satu pendapat bahwasanya orang yang punya hikmah itu adalah orang yang mempunyai kesesuaian antara perkataan dan perbuatannya baik secara zahir maupun batin. Ini yang pertama ya. Ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan baik yang zahir maupun yang batin ya. Ada kesesuaian antara zahir dan batin. Ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Itu orang punya hikmah ya. Ini makna yang pertama ya. Makna yang kedua adalah orang punya hikmah itu adalah orang yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu orang punya hikmah namanya ya. Orang yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang itu punya hikmah ya. Yang mungkin sering kita sebut dengan bijaksana, macam-macam lah ya kan. Tapi bagaimana sih sebetulnya orang yang bijaksana itu? Orang yang bijaksana itu yang pertama adalah orang yang sesuai antara perkataan dan perbuatannya, orang yang sesuai antara zahir dan batinnya. Itu orang hikmah itu namanya. Ya. Makna yang kedua adalah orang yang kemudian bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Seorang ayah, dikatakan orang ayah itu punya hikmah kalau ayah tersebut sesuai antara perkataan dan perbuatannya. Itu orang punya hikmah ya. Bapak itu orang bijaksana, bijaksana Ustaz. Kenapa? Nyerongkok sholat. Iya bagus, orang bijaksana itu namanya. Tapi bapak sholat, ini jelas enggak apa namanya? Enggak bijaksana ini, enggak bijaksana, ya. Bijaksono namanya ya kan. Bijaksini ya kan. Bijaksini, bijaksana kan gitu. Ya. Ini jelas bukan bijaksana namanya, bukan orang punya hikmah begini ini. Orang punya hikmah itu adalah orang yang punya kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Ya, tang bapak bijaksana Ustaz. Oh iya, dia mah nyerongkok sholat, bapak ya sholat. Nah, itu betul orang bijaksana itu, ya kan? Tang bapak nyerongkok ngaji, bapak ya ngaji. Itu orang bijaksana. Tapi kalau orang nggak bijaksana, nyuruh anaknya sholat, tapi sendiri nggak sholat. Ya, itu nggak bijaksana itu namanya. Ya, meskipun kelihatannya baik, sabar, ya kan?
beri PC, beri bukan, ya. Jangan salah paham tentang makna bijaksana ini ya, tentang makna bijaksana. Seorang dai bijaksana, seorang dai yang bijaksana, orang dai yang punya hikmah, ketika dia sesuai apa yang dia ajarkan sama yang dia amalkan. Ya kan? Dia ngajarkan ini, dia ngajarkan ini, dia ngajarkan ini, macam-macam. Dia sendiri pun melaksanakan apa yang dia ajarkan. Keluarganya pun dia didik dengan cara yang dia ajarkan. Baru itu orang dai, ustadz yang hikmah, dai yang bijaksana. Nah, tapi kalau dai itu nggak bijaksana, ya bukan seperti itu, ya kan? Meskipun ngomongnya ini, ya kan, baik, lemah lembut kalau ngomong, tapi kemudian keluarganya tidak sesuai dengan apa yang dia ajarkan, perilakunya tidak sesuai dengan yang dia ajarkan, bukan dai yang bijaksana, ya kan? Hah? Hah? Ardi. Yang kedua, yang disebut dengan hikmah itu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu orang hikmah namanya, ya. Seorang suami yang punya hikmah, ya, dia bisa menempatkan pada tempatnya masalah itu loh, ya. Seorang punya hikmah itu menyelesaikan masalah itu sesuai dengan akar masalahnya. Itu baru orang punya bijaksana itu. Ya, seorang istri, seorang suami juga begitu, ya, lihat istrinya benar apa ngomel be benar, oh iya bini lo ya lo nurut lo apa, belum tentu. Coba kalau kita bijaksana ini, coba cari apa masalahnya. Ya ajak ngaji lo toman, ya kan, ya ajari ngaji lo toman, ya kan, belanja orang jek ria masalahnya, jek ria masalahnya. Lah kalau itu masalahnya, lah baru selesaikan dengan tepat. Seorang anak, lihat anak juga begitu, lihat anak itu. Kenapa anak ini bijaksana? Kalau kita bijaksana lihat anak ini jelingnya anak dia kadang cocok kemudian apa ini macam-macam lah, ya kan. Hafalannya wah pondok mulai hafal Quran. Nah, itu orang bijaksana. Dia bisa lihat dengan tepat anaknya, ya kan? Bisa lihat dengan tepat. Seorang dai juga begitu, bijaksana, ya kan? Dia sudah lihat mat'unya, ya kan? Lihat mat'unya, umur anggota pengajiannya maksudnya mat'unya, ya kan? Umur seket ke atas, ya kan? Sepidak, betombolo, ya kan? Bersih nyanter, bersih istorot lah lo apa, ya kan? Torot lo apa? Karena emang ya sudah ininya, sudah odurnya, ya kan? Sudah tidak apa-apa lah, sudah biarin, ya. Lo usah jeng panjang, ya, lajeng, ya kan? Lo usah jeng lajeng, ya kan? Udah pendek, ya kan, mau ngaji, ya kan? Jak bitabit mau ngaji, ya, memang sudah begitu anunya, memang sudah mat'unya begitu. Jadi orang hikmah itu ya sudah lihat begitu, lihat anggota pengajiannya, ibu-ibu, ya, tahulah sendiri bagaimana caranya, apa yang dia sampaikan, materinya juga perlu apa yang disampaikan, caranya bagaimana, waktunya bagaimana. Yang jelas orang bijaksana itu dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, begitu ya. Waktunya marah ya dia marah, waktunya dia nggak marah ya dia nggak marah, begitu aja, ya. Jangan salah tempat, ya. Kalau salah tempat itu orang yang bijaksana. Waktunya dia marah ketika apa? Anak yang melanggar ini, ya mestinya dia marah. Anak melanggar syariat umpama marah, ya kan. Istri melanggar syariat marah, ya mesti harus marah. Bukan kemudian orang bijaksana itu tidak pernah marah, enggak. Orang bijaksana kok ngamuk enggak. Memang ngamuknya memang karena memang betul. Jangan sampai kita marah, waktunya marah kita tidak marah. Waktunya justru tidak marah kita marah, enggak salah tempat ini, enggak salah tempat, begitu, ya kan. Lihat masalahnya, sumber masalahnya apa. Nah, itu kalau orang bijaksana tahu dia. Makanya kemudian wa may yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, sungguh dia diberi kebaikan yang banyak. Baik hikmah secara pemahaman terhadap agama tadi, ya, maupun hikmah dari segi ini. Apa maksudnya? Orang yang diberi hikmah itu diberikan kebaikan yang banyak dari sisi apa? Dari sisi pengertian terhadap dirinya banyak, bagus. Hikmah dari sisi antara kesesuaian dengan perkataan dan perbuatannya itu sesuai, itu juga bagus.
diberikan hikmah dalam artian menempatkan sesuatu pada tempatnya itu juga bagus. Orang kalau diberikan dua ini, faqad utiya khairan katsira, ya kan? Sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Nah, coba apa lagi coba? Ya kan? Sudah tidak ada lagi mungkin kebaikan yang lebih banyak daripada hikmah ini. Paham masalah agama, paham terhadap Al-Quran, perkataan dan sini sesuai, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Pas hikmah itu. Kemudian wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka dari akhlak-akhlak yang buruk. Dari akhlak-akhlak yang buruk. Ini kalau kita lihat, jadi inti ajaran Nabi begitu ya, 4 ya ajaran Nabi. Sama ini ya, wa yuzakkihim. Jadi inti ajaran Nabi mengajarkan kepada kita Al-Quran, baik secara menerangkan kepada manusia tentang ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun yang syariah. Kemudian menerangkan kitab, baik maknanya maupun lafdiyahnya diterangkan, ya seperti kita inilah, ya. Kemudian hikmah, menerangkan secara lebih detail isi Al-Quran maupun menerangkan kemudian tentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Kemudian yang keempat, barulah wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Apa itu? Mensucikan akhlak-akhlak mereka. Sudah ini aja inti ajarannya Nabi, cuma 4 ini saja, ya kan? Menerangkan tentang ayat-ayat Allah yang syariah maupun yang kauniyah, ya kan? Menerangkan tentang Al-Quran maknanya, ya, tafsirnya, ya, hikmahnya apa dan sebagainya. Menerangkan tentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Kemudian mengajak manusia untuk mensucikan dari akhlak-akhlak yang buruk. Innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Kan begitu ya? Sudah ini aja intinya Nabi, isinya aja Nabi. Ya. Namun yang terjadi di tengah-tengah kita memang hampir ini kurang ya. Pondok-pondok tahfidz yang ada, ya tahfidznya luar biasa kadang-kadang. Makanya ini fenomena yang sudah digambarkan oleh Ibnu Mas'ud sudah lama sebetulnya. Ibnu Mas'ud menggambarkan kondisi realita hari ini seperti itu ya. Beliau kalau nggak salah beliau mengatakan nahnu qaumun, kami ini satu kaum yashuluna fi hifdzil Qur'an yas'ubuna fi hifdzil Qur'an wa yashuluna fil amali bi, ya. Kami ini satu kaum yang sulit menghafal Al-Quran, namun mudah mengamalkan, kata beliau. Wa anna man ba'dana, namun nanti setelah kami akan muncul generasi yashulu fi hifdzihi, ya, yas'ubu fi amalihi, ya. Mereka satu kaum nanti akan muncul suatu generasi yang mudah menghafal, sulit mengamalkan. Ya, mudah menghafal, sulit mengamalkan. Ya. Itu fenomena yang digambarkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, pada zaman dulu sudah. Meskipun pada zamannya Ibnu Mas'ud ini bukan kemudian para sahabat ini sulit menghafal, enggak, dalam artian itu memang enggak banyak yang mereka pelajari begitu loh, ya kan? Enggak banyak yang mereka hafalkan setiap hari, itu enggak banyak, ya kan? Enggak banyak. Namun kalau kita dilihat di pondok, ya, itu memang luar biasa, ya kan? 3 tahun bisa selesai, bahkan ada yang 1 bulan bisa karantina, ya kan? Program karantina 40 hari sampai 60 hari paling lama, ya, sudah hafal Quran. Ya. Tapi ya ini wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, jadi kurang jadinya, ya kan begitu. Kalau kita lihat pondok-pondok pesantren hari ini di lingkungan pondok pesantren, di lingkungan pondok pesantrennya itu loh sendiri saja mungkin tidak terwarnai dengan Al-Quran, kan begitu ya. Tidak terwarnai dengan bahkan mungkin anak-anak kita kalau pulang dari pondok tahfidz tidak menunjukkan akhlak yang mungkin seperti yang kita harapkan, kan begitu ya. Padahal yang hafal Qur'annya banyak. Ya, kalau di rumah ya masih disuruh sholat, kan begitu ya. Masih disuruh ini, kurang ya. Nah, inilah generasi, bukannya kita kemudian menyalahkan pondok-pondok tahfidz, enggak, tapi perpaduan ini yang menjadi kurang. Perpaduan apa yang dibawa oleh Nabi itu kurang, ya. Kurang betul, ya. Kadang-kadang enggak imbang, ya, enggak imbang, ya. Nah, kalau kita bisa mewujudkan ini dengan imbang, oh masya Allah itu, ya, masya Allah, ya. Memang ada pondok tahfidz, pondok yang tidak mengejar tahfidz tapi mengejar akhlak ada, ya. Pondoknya Ustaz Budi Asyari itu diantaranya, ya.
itu memang nggak mengejar tahfidz. Kebanyakan pondok-pondoknya yang kutab itu tidak mengejar tahfidz, tapi justru mengejar akhlak sejak dini. Ini anak diajari akhlak sejak dini. Akhlak isinya sejak dini. Anak-anak itu diiringi adab. Pulang kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu luar biasa sudah ada. Akhlaknya sudah luar biasa ya. Di rumah itu kayak apa? Itu sudah orang tuanya sudah pada melihat perubahan anaknya. Makanya sekolahnya jadi bagus ya. Ya mahal juga sekolahnya. Jadi memang karena ada perubahan yang signifikan terhadap anak yang sekolah di situ. Nah, dibanding dengan pondok-pondok tahfidz yang fokusnya kepada tahfidz saja, kurang begitunya ya, kurang. Innaka antal azizul hakim ya, sesungguhnya engkau wahai engkau ya Allah antal azizul hakim ya, maha lagi perkasa, lagi maha bijaksana. Ini juga ditutup dengan asma Allah Subhanahu wa taala yang pas. Yaitu apa? Al-Aziz, yang maha mengalahkan dan tidak bisa terkalahkan ya. Maha mengalahkan dan tidak bisa terkalahkan, yaitu Allah ya. Kok sesuai Ustaz? Sesuai kenapa? Sesuai bahwasanya kalau kemudian kita terapkan empat ini, kalau kita amalkan empat ini, ya, kalian akan menjadi kaum yang mulia. Kalian akan menjadi kaum yang tidak terkalahkan. Betul enggak? Ya, yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adan. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Begitu ya. Kemuliaan itu bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Yang apa? Yang kalau mereka menerapkan empat ajaran Nabi ini yang di atas tadi itu, ya, empat ajaran Nabi ini yang di atas ini pastilah mulia, pastilah menjadi kaum yang tidak terkalahkan. Dan ini sudah terbukti, ya, sudah terbukti sejak zamannya Nabi, para sahabat yang menerapkan ajaran Nabi empat ini, mereka menjadi kaum yang nggak terkalahkan oleh siapapun, nggak terkalahkan. Ya kan? Bangsa Romawi, Persia, sekalipun nggak bisa mengalahkan para sahabat. Kenapa? Ketika mereka menerapkan isi daripada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebaliknya, ya, ketika kemudian mereka meninggalkan ajarannya Nabi ini, mereka menjadi kaum yang terkalahkan, yang dihinakan. Kenapa? Jauh daripada Al-Quran, jauh daripada isi yang empat ini, mereka menjadi terkalahkan. Betul, ini sesuai dengan wa antal azizul hakim, ya kan? Sesuai ini ya. Kemudian hakim ya, sesuai dengan ayat yang kita baca di atasnya, ya kan? Sesuai dengan ayat yang mana sih ajaran yang bijaksana kalau bukan ajarannya Nabi? Coba cari mana ajarannya Nabi yang enggak bijaksana. Ya? Enggak ada. Ya? Semua isinya ajarannya Al-Quran, semua isi ajarannya Nabi, semua bijaksana dan semua mengandung maslahat untuk manusia. Ya enggak? Ada yang tidak mengandung maslahat untuk manusia? Enggak ada. Meskipun kelihatannya potong tangan, mengandung maslahat. Ya kan? Meskipun kelihatannya dirajam sampai mati orang yang berzina yang sudah menikah, tapi itu maslahat. Jangan bilang itu tidak ada maslahatnya. Justru yang hukuman selain itulah yang tidak ada maslahatnya. Betul nggak? Hah? Coba lihat sajalah, mencuri, membunuh, ya kan? Dihukum 2-3 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Nggak ada perubahan, nggak ada maslahatnya. Tapi ketika kemudian diterapkan hukum syarat Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya pasti ada maslahatnya. Itu namanya Al-Aziz wal Hakim, ya. Sudah sesuai ayat ini. Maka kemudian kemarin sudah kita singgung, kalau kita mau menutup doa atau berdoa, dibuka dengan asma Allah yang sesuai dengan apa yang kita mau minta, juga ditutup dengan asmaul husna yang sesuai dengan apa yang kita minta. Ya, ini sudah sesuai nih doanya, ditutup dengan asmaul husna yang sesuai dengan apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, wallahu taala alam. Bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Insyaallah ada hikmah-hikmah yang lain mungkin nanti kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza astaghfirullaha li kulli dzam fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.